Selamat sore. Selamat sore. Mari masuk. Bapak ini siapa? Apakah ibu pendetanya ada? Oh, ada. Beliau ada di sana. Tunggu sebentar ya, saya panggil dulu ibu pendetanya. Selamat. Selamat sore, Bu Pendeta. Wah, pasangan muda yang penuh semangat. Bagaimana? Apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Apakah kalian mau bertemu saya atau maaf pendeta, sepertinya kalian sedang berada dalam masalah. Iya, Bu Pendeta. Kami mau berkonsultasi tentang keputusan dan kepalahan. Apakah saya boleh tahu tentang hal itu? Begini, Bu Pendeta. Kami mau bisa tepatnya cerai. Apa? Cerai? Bukankah perkawinan kalian ini baru berumur 1 tahun? Dan saya hanya bertugas untuk memberkati pernikahan kalian, lalu menceraikan. Bu Pendeta, keputusan ini memang berat, tapi kami terpaksa mengambil jalan ini. Karena sepertinya kami tidak bisa hidup bersama. Meski setelah kami telah bersama, saya merasa tidak mendapat cinta dan bahagia. Itu saja, saya merasa ditinggalkan sendirian di rumah. Seluruh waktunya dihabiskan di kantor. Saya sendiri tidak tahu apakah sepanjang hari dia berada di sana atau di tempat lain. Ia seringkali pulang lalu sebagai seorang istri, saya merasa tidak diperhatikan dan keluarga. Hati saya kritis sekali. Puncak dari semua itu, saya ditampar hanya karena saya mempertahankan harga diri dan martabat saya sebagai manusia. Saya lakukan itu, maksudnya saya kantor demi kebahagiaan keluarga kami. Saya mau menunjukkan kepada istri saya bahwa saya adalah suami yang bertanggung untuk menafkahi keluarga kami. Saya lakukan itu sebagai bukti sebagai keluarga kami. Tapi sayangnya dia tidak menyadarinya dan malah menilai saya sebagai laki-laki yang berat. Tapi Bu Pendeta, tak cukup hanya uang. Saya butuh cinta dan kasih. Dan betapa sakitnya hati saya jika pada suatu hari saya pulang agak sempat di rumah istriku sedang pergi keluar entah kemana. Ternyata selama ini dia berada di luar rumah, bukan istri saya, dan mengikuti arisan-arisan. Saya lakukan itu karena saya merasa kesepian dan tidak mendapat perhatian. Dan sekali lagi berbeda, setelah saya cek di tetangga, mereka mengatakan bahwa saya sering keluar. Dia memiliki objek langganan dan selalu mengambilnya kemana. Menurut tetangga, objek itu berpenampilan sangat seperti orang kantor. Jadi, saya bisa mencurigai, jangan-jangan itu adalah laki-laki simpanan yang menyamar diri sebagai untuk mengelabui para pelaku. Tidak, itu fitnah, Bu Pendeta. Sudah Bu, tenang. Tidak, Bu Pendeta, dia yang mengabaikan saya. Sudahlah, bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini kalau kita dalam suasana seperti ini? Begini, kalian berdua telah membentuk keluarga Kristen melalui sakramen perkawinan. Saya bertanya, apakah dulu kalian dijodohkan atau dipaksakan oleh pihak lain untuk menjadi suami istri? Tidak, Bu Pendeta. Sejujurnya, dulu kami saling mencintai dan menyenangkan satu sama lain. Tapi dalam perjalanan waktu, semuanya itu pelan-pelan saja. Baiklah, kamu secara sadar dan bertanggung jawab memutuskan untuk hidup bersama.
itu berarti kalian harus siap menghadapi segala resiko yang dihadapi. Kalian telah menerima sakrament perkawinan, dan tujuan sakramen perkawinan tidak lain adalah saling membahagiakan satu sama lain. Kebahagiaan suami istri itu harus diusahakan, dibangun, dan dikembangkan serta diwujudkan terus-menerus di dalam kehidupan nyata. Kebahagiaan dalam hidup perkawinan diusahakan bukan sebagai kebahagiaan dua orang yang berbeda, tetapi kebahagiaan bersama. Kerjasama itu sendiri juga menumbuhkan dan mengembangkan kesetiaan, kasih, saling pengertian, dan akhirnya kebahagiaan. Saling membahagiakan ini kemudian terwujud dengan saling melengkapi dan saling menyerahkan diri antara suami dan istri. Tapi pendeta, justru selama ini kebahagiaan itu tidak pernah hadir dalam rumah tangga kami. Siapa yang harus menghadirkannya? Orang lain, tetangga, atau malah ibu mertua? Justru kalian sendirilah yang mesti menghadirkan kebahagiaan itu, bukan orang lain. Apakah kalian pernah berusaha untuk menghadirkan kebahagiaan itu di dalam keluarga kalian? Tidak. Bukan tidak, tetapi belum. Kalian belum mencobanya. Tapi apapun alasan dan pertimbangannya, saya mohon pendeta, lebih baik kami cerai. Saya tidak tahan lagi hidup bersama sendiri. Iya, pendeta. Saya juga tidak bisa hidup lagi dengan wanita model ini. Pak Boy dan Bu Mercy, cobalah untuk bersikap tenang. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ajaran iman kita tidak memperbolehkan adanya suatu perceraian. Sifat perkawinan kita sebagai orang Kristen adalah satu dan tak terceraikan. Sifat satu dalam perkawinan hanya terjadi untuk satu pria dan satu wanita. Perkawinan ini didasarkan pada kasih yang menyerahkan diri, yang terarah pada yang lain. Kasih ini membuat suami istri bukan lagi dua, melainkan satu. Sifat satu ini menuntut kesetiaan suami dan istri satu terhadap yang lain. Perkawinan adalah persatuan dua pribadi yang saling mempercayakan dan menyerahkan diri secara tetap dalam rukun dan malam, dalam suka dan duka. Penyerahan diri yang total antara suami istri dalam perkawinan adalah pemberian diri yang penuh secara jasmani dan rohani. Maka perkawinan yang berdasarkan cinta sejati jauh dari perceraian. Sebab Allah dalam persatuan pria dan wanita menyerahkan kasih yang kekal pada manusia. Perkawinan ini menggambarkan persamaan Kristus dengan gerejanya secara tetap dan sempurna sampai akhirat. Jadi saya sebagai pendeta untuk tidak menghendaki perceraian yang kalian inginkan. Apalagi hanya dengan alasan ketidakcocokan, kurang pengertian dan tidak adanya komunikasi. Tapi ada satu alasan yang kiranya memungkinkan perceraian kami ini. Bu pendeta kan juga tahu kalau kami hidup bersama selama 1 tahun ini. Tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan seorang anak. Bisa saja dari antara kami ini ada yang mandul. Dan apakah kenyataan ini tidak bisa menjadi alasan yang kuat? Tidak semudah itu, Pak Boy. Gereja menegaskan bahwa mandul tidak bisa menjadi alasan perceraian atau membatalkan perkawinan yang sah. Saya kira Pak Boy tidak seperti ini, bukan? Tidak, pendeta. Saya laki-laki normal. Tapi pendeta, kami tidak bisa mengelak dan mengatasi masalah ini. Kami sudah tidak cocok lagi. Kami tidak bisa bertahan hidup bersama lagi. Lebih baik kami cerai saja. Sebaiknya kalian menenangkan diri. Ini silakan dulu tanya. Laksanakan.
seorang dewa atau dewi yang sempurna. Pasangan kita adalah manusia biasa yang punya kelemahan dan perbedaan. Kelemahan dan perbedaan ini kalau tidak bisa diterima dan dihargai serta diolah dengan baik akan memunculkan aneka masalah. Di dunia ini tidak ada satupun keluarga yang tidak punya masalah. Banyak keluarga yang mengalami masalah di dalam keluarganya, bahkan lebih rumit dari masalah kalian. Tetapi mereka juga berhasil dan masih tersenyum setiap hari. Karena masalah itu bukan menjadi alasan bagi mereka untuk berpisah, melainkan kesempatan bagi mereka untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kalau ada masalah, mereka saling membicarakannya dan berkomunikasi secara terbuka dari hati ke hati, sehingga masalah dapat diatasi dengan baik. Masalah itu kemudian justru membuat mereka semakin mencintai satu sama lain. Adik-adikku, rumah tangga adalah ibarat sebuah perahu yang sedang berlayar. Dua insan masing-masing memegang pedayung. Kalau irama dayung tidak serasi, maka perahu akan berputar-putar di tempat dan tidak akan sampai di tujuan. Mereka mendayung di kiri dan kanan sambil saling menyesuaikan irama. Kalau hanya satu orang saja yang mendayung, mungkin perahunya tidak akan sampai di pelabuhan yang teguh sesuai yang diharapkan. Diperlukan kerjasama yang erat di antara kedua insan itu. Dayung itu dapat dibandingkan dengan komunikasi. Jadi, komunikasi yang efektif perlu dibina agar dapat merasakan apa yang dirasakan, dipikirkan, direncanakan orang lain atau pasangannya. Apakah selama ini kalian punya waktu pada bersama, makan bersama, atau sebelum tidur untuk berkomunikasi dan membicarakan masalah yang tidak kalian tahu? Perceraian itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan bisa melahirkan masalah baru. Kalian akan jadi bahan omongan banyak orang. Dalam hidup bergereja, kalian pun akan mendapat halangan, termasuk untuk menikah lagi dengan orang lain. Saya yakin masih ada cinta di antara kalian. Justru di situ lepas masalahnya Ibu Pendeta. Tidak ada lagi cita-cita di hati kami. Apa benar tidak ada sedikit pun rasa cinta yang saya dirasakannya? Benar ya? Iya. Oke, baiklah. Atas nama pribadi, saya akan merestui perceraian kalian. Asal dengan syarat kalian harus membuktikan di hadapan saya bahwa di dalam hati kalian benar-benar cinta itu sudah mati dan tidak ada sisanya lagi. Terus. Dua lilin ini melambangkan kalian. Lilin di sebelah kanan ini adalah Pak Boy, dan di sebelah kiri adalah Boy. Jika kalian benar-benar jujur dari hati yang paling dalam bahwa tidak ada perasaan cinta satu terhadap yang lain, tiup dan matikan lilin kalian masing-masing. Saya beri kesempatan kalian 5 menit. Tiap hari ku mereka yang berhilang hidupnya tanpa waktu semua.
Rasanya situasi ini terlalu tepat untuk kalian untuk memutuskan sikap sendiri atau tidak di dunia lain. Karena itu lebih baik saya menonton TV saja sambil menanti apakah diri itu nanti akan padam atau tidak. Bersama kembali dengan saya Aki dan Masa dari sini. Dalam nasional pada bulan ini, kita akan mengenai nama sejarah Yesus orang Nazaret. Selamat menyaksikan. Ia disesak, disiksa dan dicambuki dari masing-masing mulut bergolong.
Lilinnya belum tidur juga. Pendeta, kami. Lilinnya belum tidur juga. Pendeta, kami mohon pamit. Tapi kalian belum dibeli lilin ini. Semoga mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik. Ya, begini kalau bisa kita lakukan. Ada begitu banyak persoalan yang kita bicarakan, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Berhadapan dengan kenyataan ini, kreativitas dalam berkata benar-benar dibutuhkan. Segala sarana pun dapat dipakai, dari lilin-lilin ini sampai pada media Happy Easter. Happy Easter Pendeta. Wah, senangnya ya bisa merayakan Paskah. Si Michael itu juga ikut senang loh merayakan Paskah, Pendeta. Kalian berbicara rupanya. Ini Pendeta, maaf, tapi pada kesempatan pastoral kami mau mengucapkan terima kasih atas bantuan Pendeta. Kalau tidak mendapat nasihat dari kami tidak tahu mau jadi apa sekarang. Kami menyadari akan keegoisan diri kami yang mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Pikiran dan perasaan kami dikuasai egois, amarah serta cemburu. Setelah mendapat bimbingan dari Ibu, dengan bantuan kedua lilin itu, kami menyadari kehilangan kami. Kami sadar bahwa masih ada cinta di hati kami yang sekian lama tidak kami sadari. Itu makanya kami tidak mematikan atau meniup lilin-lilin. Tidak itu bisa menjadi manusia itu saja. Terima kasihlah kepada Dia yang menyelenggarakan kehidupan kita. Saya hanyalah alat untuk menyalurkan kasih karunia. Pendeta, kami mau berdoa di dekat ini sama saya. Silakan. Wah, aku percaya generasi dari gelombang pasang dapat menggulung dan meninggikan karang-karang. Dan ketika bertemu kamu, diriku pun menjadi remuk tak berbentuk. Karena cintamu adalah sejarah hidup di dalam diriku yang tak mungkin kuingkari. Ma, engkaulah dunia terakhirku. Pada siapa Anda kasih? Aku tidak menginginkan siapa-siapa lagi. Aku hanya ingin di sini bersamamu. Tuhan Yesus, semoga dengan kebangkitan-Mu kami juga dibangkitkan dari cinta kami yang egois kepada cinta yang mengabdi. Amin.